Ih, kok nggak mau sih PPT-nya, astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmalia. Saya moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan Adela Mariam, Neng Siti Aisyah, Fatur Rahman Al-Farisi, Hanina Fitria Khairunisa, dan Ihsan Nur Ilman. Di sini kami akan membahas materi tentang pengenalan organisasi sel prokariotik dan eukariotik. Langsung saja kepada Ihsan Nur Ilman untuk menjelaskan materi tentang pengertian sel eukariotik dan sel prokariotik. Eukariotik merupakan tipe sel yang memiliki sistem endomembran. Pada sel eukariotik ini, inti tampak jelas karena dibatasi oleh sistem membran. Sedangkan pada sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki sistem endomembran atau membran inti. Sel ini memiliki materi inti yang tidak dibatasi oleh sistem membran dan tidak memiliki organel yang dibatasi oleh sistem membran. Lalu selanjutnya menyiapkan sediaan basa sel tumbuhan. Cara membuat sediaan basa sel tumbuhan, yang pertama siapkan setangkai Elodea, lalu ambil 1 daun. Yang kedua, letakkan daun Elodea di slide preparat. Setelah spesimen atau Elodea sudah diletakkan, beri air di atas daun 1 tetes untuk membasahi parit spesimen. Penetesan air ini bisa dilakukan sebelum atau sesudah meletakkan spesimen. Lalu yang keempat, letakkan cover glass di atas spesimen atau Elodea. Cara terbaik untuk menerapkan cover glass yaitu dengan cara menahannya pada sudut yang benar di atas spesimen. Lalu biarkan jatuh saat jatuh, jangan digeser kembali. Cara ini akan mendorong udara keluar dan gelembung udara akan terlihat lebih sedikit. Lalu yang kelima, simpan slide preparat di mikroskop dan mulai dengan perbesaran 100 kali cm yang menggunakan lensa objektif daya rendah. Lensa ini memiliki garis kuning di sekelilingnya. Lalu yang keenam, sesuaikan kontras untuk meningkatkan visibilitas spesimen dengan menyesuaikan jumlah cahaya yang melewati daun Elodea. Ada berbagai cara untuk menyesuaikan tingkat cahaya yang bersinar melalui spesimen. Yang pertama, bisa menggunakan dial dimmer di dasar yang akan membuat cahaya bersinar dari dasar lebih terang atau lampu dim. Lalu, mengatur jumlah cahaya yang bersinar melalui spesimen dengan cara membuka atau menutup diafragma iris yang berada tepat di bawah bidang tersebut. Terlihat dan terasa seperti lensa kamera yang bisa diputar untuk mendapatkan lebih banyak atau sedikit cahaya. Selanjutnya, ganti perbesaran 400 kali TM menggunakan lensa objektif daya tinggi. Lensa ini bergaris biru di sekelilingnya. Lalu sesuaikan fokus halus maju mundur untuk menaikkan dan menurunkan. Tahap ini akan membawa kita melihat 2 lapisan sel Elodea dengan fokus yang baik. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Jadi di hasilnya ini, saat kita menzoom di 100 kali TM, memakai lensa objektif daya rendah, di tepi daun Elodea tampak seperti gigi kecil yang bersih. Sel Elodea adalah sel fotosintesis. Pigmen hijau di dalam yang disebut klorofil tertutup oleh kloroplas, organel-organel kecil di dalam sel. Lalu di saat di zoom dengan 400 kali TM menggunakan lensa objektif daya tinggi, ukurannya persegi panjang besar, lalu terlihat dinding sel dan kloroplas yang terbentuk bulat berwarna hijau. Kenapa memilih menggunakan sel tumbuhan Elodea? Karena untuk menunjukkan konsep kedalaman bidang, mikroskop cahaya majemuk hanya akan menampilkan gambar 2 dimensi, tetapi ada teknik yang dapat diterapkan untuk bisa melihat 3 dimensi dari spesimen. Ini karena daun Elodea memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan sel yang lebih kecil dan lapisan kedua yang memiliki sel besar setelah fokus pada 400 kali TM. Lalu bisa disesuaikan fokus halus maju mundur untuk menaikkan dan menurunkan. Lalu tahap ini akan membawa kita di antara 2 lapisan
di mana kita akan melihat yang sel kecil, lalu sel besar dengan fokus yang baik. Lalu selanjutnya ada aliran sitoplasma dalam tumbuhan akan disampaikan oleh Saudara Fatur Rahman Al-Farisi. Silakan. Baik, aliran sitoplasma juga disebut aliran protoplasma atau siklosis, memainkan peran penting dalam proses sel karena mendorong pergerakan zat cair atau sitoplasma di dalam sel. Dalam sel tumbuhan, aliran sitoplasma dapat digunakan untuk mendistribusikan kloroplas untuk penyerapan cahaya maksimum untuk fotosintesis. Aliran sitoplasma juga memungkinkan pengangkutan molekul biologis jarak jauh untuk melintasi sel yang berbeda. Aliran sitoplasma pertama kali dilaporkan pada tahun 1774 oleh fisikawan Italia yang bernama Bonaventura Corti, yang menemukan aliran sitoplasma ketika ia mengamati sel-sel alga, nitella, dan Xara. Kehadiran aliran sitoplasma membantu meyakinkan para ahli biologi bahwa sel adalah unit dasar kehidupan. Saat ini, para ilmuwan percaya bahwa aliran sitoplasma dimediasi oleh protein motorik di dalam sel. Seperti namanya, protein motorik dapat bergerak di sepanjang sitoplasma sel. Protein motorik ini berjalan di sepanjang jalur molekuler yang terbuat dari protein filamen yang disebut cytoskeleton. Dengan menggunakan titian ini, protein motor dapat membawa beban beberapa kali lebih besar dari ukurannya dari satu tempat ke tempat lain. Berikut adalah fungsi biologis dari aliran sitoplasma. Yang pertama, peningkatan transportasi nutrisi dalam sel besar. Gerakan aliran sitoplasma menciptakan arus di dalam sel dan mendorong pengangkatan nutrisi, protein, dan organel untuk jarak yang sangat jauh. Ini membantu pertukaran material di dalam sel-sel besar ini secara signifikan. Lalu meningkatkan efisiensi fotosintesis dalam sel tumbuhan. Aliran sitoplasma juga memainkan peran penting dalam fotosintesis sel tumbuhan. Fotosintesis mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Ini terjadi di kloroplas sel tumbuhan. Yang ketiga, memungkinkan pengangkutan nutrisi yang efisien melintasi sel pada tumbuhan dan jamur. Secara struktural, tumbuhan dan jamur memiliki beberapa ciri yang sama. Mereka berdua memiliki dinding sel di sekitar sel mereka. Mereka juga memiliki struktur seluler seperti tabung panjang untuk membangun fondasi organisme. Pada tumbuhan, xilem dan flum, keduanya merupakan saluran tubular yang terbuat dari sel khusus, membentuk sistem vaskular sebagai inti batang dan daun tumbuhan. Pada jamur, sel tumbuh seperti filamen yang disebut hifa menjadi jaringan. Lalu ada yang mempengaruhi aliran sitoplasma. Perubahan kondisi fisiologi sel dapat mempengaruhi kecepatan, arah, dan pola aliran sitoplasma. Para ilmuwan telah menemukan kondisi yang akan mempengaruhi aliran sitoplasma, yaitu seperti suhu, nilai pH, konsentrasi ion, terutama klorida, magnesium, dan kalsium. Lalu ada viskositas sitoplasma, hormon, dan eksposur cahaya. Bahan kimia yang berinteraksi dengan sitoskeleton juga dapat mempengaruhi aliran sitoplasma. Misalnya, sitokalasin D adalah racun yang dapat mengganggu filamen aktin dan menghentikan aliran sitoplasma. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Neng Siti Aisyah, yaitu dasar teori sediaan basa sel hewan. Baik, nah di sini selanjutnya dasar teori sediaan basa sel hewan. Sel epitel pipi atau chick epithelial cell adalah sel eukariotik atau sel yang mengandung nukleus dan organel lain yang berada di dalam membran yang mudah terlepas dari lapisan mulut. Oleh karena itu, mudah mendapatkannya untuk observasi. Beberapa bagian utama sel meliputi yang pertama membran sel, yaitu batas luar sel.
Yang kedua, sitoplasma, yaitu cairan di dalam sel. Dan yang ketiga ada nukleus, yaitu di tengah sel dan mengontrol fungsi sel. Yang keempat, ada organel, atau misalnya mitokondria. Organel adalah struktur sel dengan fungsi tertentu. Dengan menggunakan noda biologis seperti biru metilen, kita dapat mengamati dan membedakan dengan jelas berbagai bagian sel. Ini karena noda akan mewarnai beberapa bagian sel dan bukan yang lain sehingga dapat diamati dengan jelas. Adapun alat dan bahan untuk sediaan basa sel hewan, yaitu pertama, kapas steril. Kedua, slide mikroskop bersih dan steril. Yang ketiga, slip penutup mikroskop. Yang keempat, larutan metilin blue dengan larutan sebanyak 0,5% sampai 10%. Yang kelima ada penetes. Dan yang keenam ada kertas blotting atau tisu paper. Yang ketujuh ada mikroskop. Dan yang kedelapan ada 0,9% NaCl atau yang biasa disebut dengan garam dapur. Selanjutnya, ada cara membuat sediaan basa sel hewan. Sebelum memulai, selalu penting untuk memastikan bahwa permukaan tempat kerja bersih dan mengenakan sarung tangan bersih untuk menghindari kontaminasi dan juga memakai kacamata lab. Sel pipi dapat dengan mudah diperoleh dengan mengikis bagian dalam mulut dengan lembut menggunakan kapas pentol yang bersih dan steril. Setelah sel diperoleh, prosedur berikut digunakan untuk persiapan pemasangan basa sel pipi, yaitu pertama, tempatkan setetes garam fisiologis pada kaca objek mikroskopis yang bersih, bagian tengah kaca objek maksudnya. Yang kedua, oleskan kapas pada bagian tengah, bagian yang mengandung tetesan garam, dari kaca objek bersih selama kurang lebih 4 detik untuk menempatkan sel di bagian tengah slide. Yang ketiga, tambahkan setetes larutan biru metilen ke noda karena dengan menggunakan noda biologis seperti biru metilen, kita dapat mengamati dan membedakan dengan jelas berbagai bagian sel. Ini karena noda akan mewarnai beberapa bagian sel dan bukan yang lain, sehingga dapat diamati dengan jelas. Dan letakkan penutup kaca dengan hati-hati di atasnya untuk menutupi noda dan sel. Yang keempat, ada solusi berlebih dapat dihilangkan dengan menyentuh satu sisi slide dengan handuk kertas atau kertas penyerap. Yang kelima, letakkan kaca objek dengan mikroskop untuk pengamatan menggunakan kali atau 10 kali untuk mencari sel. Dan yang terakhir, setelah sel ditemukan, dapat dilihat pada magnification yang lebih tinggi. Baik, untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Hanina. Hasil dan pembahasan dari sediaan basa sel hewan. Sel memiliki bagian yang berbeda dari bagian yang dapat menyerap noda atau pewarna disebut kromatik. Setelah noda diserap, bagian-bagian sel ini menjadi lebih terlihat di bawah mikroskop dan oleh karena itu dapat dengan mudah dibedakan dari bagian-bagian lain dari sel yang sama. Tanpa noda, sel akan tampak hampir transparan, sehingga sulit untuk membedakan bagian-bagiannya. Metilen biru memiliki afinitas tali untuk DNA dan RNA. Ketika terjadi kontak dengan keduanya, noda yang lebih gelap dihasilkan dan dapat dilihat di bawah mikroskop. Inti di bagian tengah sel pipi mengandung DNA. Ketika setetes biru metilen dimasukkan, nukleusnya ternoda dan membuatnya menonjol dan terlihat jelas di bawah mikroskop. Meskipun seluruh sel tampak berwarna biru muda, inti di bagian tengah sel jauh lebih gelap dan memungkinkannya untuk diidentifikasi. Saat memasang slide basah, hal berikut harus diperhatikan. Yang pertama, sel besar berbentuk tidak teratur dan dengan membran sel yang berbeda.
Yang kedua, inti yang berbeda di bagian tengah setiap sel individu berwarna biru tua. Yang terakhir, sitoplasma bernoda ringan di setiap sel. Mengamati sel eukariotik, paramecium, rebusan air kotor, dan Euglena. Paramecium adalah jenis Ciliata uniseluler bersel tunggal yang secara alami ditemukan di habitat akuatik. Paramecium biasanya berbentuk bujur atau mirip sandal yang ditutupi dengan struktur berbulu pendek yang disebut silia. Bulu-bulu silia yang tersusun dalam baris dan rapat digunakan untuk bergerak secara terkoordinasi dengan gelombang aktivitas yang bergerak melintasi siliaris, menyerupai efek seperti angin bertiup. Paramecium memakan organisme mikro seperti bakteri dan alga dengan menggunakan silia untuk menyapu makanan bersama air ke dalam arus oral. Paramecium termasuk ke dalam golongan sel eukariotik. Paramecium memiliki selubung yang disebut palikel, yang di bawahnya ada lapisan sitoplasma yang agak kokoh disebut ektoplasma, yang terdiri dari organel berbentuk gelondong dikenal sebagai kista triko. Kista triko berfungsi sebagai pertahanan terhadap predator di bawah ektoplasma. Terletak jenis sitoplasma yang lebih cair disebut endoplasma, yang mengandung sebagian besar komponen sel dan organel. Paramecium terlihat transparan dan kosong, namun pada nyatanya organel ini berisi cairan dan materi genetik. Paramecium memiliki inti makro berisi DNA, dan di sisi lain ada inti yang berisi subset DNA dari inti makro yang merupakan tempat terjadinya transkripsi yang berisi salinan tiap kromosom. Paramecium bisa bereproduksi dengan baik secara aseksual tergantung pada keadaan lingkungan dan nutrisi yang tersedia. Reproduksi seksual biasanya terjadi dalam kondisi kurang nutrisi. Beberapa paramecium berhubungan mutualistik dengan organel lain. Salah satunya hubungan simbiotik yang paling menarik yang diketahui ialah Paramecium aurelia dan bakteri Endosymbiota. Baik, untuk selanjutnya ada rebusan air kotor akan dibacakan oleh Adila. Selanjutnya, untuk melihat berapa banyak organisme yang hidup di dalam air kotor dan air rebusan, maka dilakukan penelitian. Pada penelitian untuk air kotor, masukkan rumput ke dalam gelas yang berisi air dan dibiarkan selama 12 hari. Lalu, setelah 12 hari, air tersebut dapat diperiksa di bawah mikroskop. Dengan perbesaran 40 kali, ada banyak sekali organisme yang hidup di dalamnya, seperti bakteri dan protozoa. Dengan perbesaran 100 kali maupun 1000 kali, dapat dilihat pergerakan dari bakteri dan juga protozoa. Untuk air rebusan, rebuslah air kotor tadi dan lihat apa saja organisme yang bertahan. The American Center for Disease Control merekomendasikan untuk mendidihkan air selama 1 menit untuk membunuh patogen. Direkomendasikan pula untuk mendidihkan air selama 1 menit pada ketinggian 6.562 feet atau 2.000 meter. Setelah mendidih, dapat dilihat lagi di bawah mikroskop organisme apa saja yang masih bertahan. Dengan perbesaran 400 kali, terlihat semua sudah mati. Tetapi dengan perbesaran 1000 kali, bakteri yang mati tetap menunjukkan Brownian motion atau gerak Brown, yaitu pergerakan terus-menerus yang dilakukan partikel, yang artinya partikel-partikel tersebut tidak pernah dalam keadaan stasioner atau sepenuhnya diam. Setelah itu, hasilnya dapat dipastikan pada cawan Petri atau wadah berbentuk bundar yang terbuat dari plastik atau kaca. Pada cawan Petri yang di dalamnya air kotor, di cawan Petri ini menunjukkan semua bakteri yang tumbuh dari air kotor sebelum direbus itu semua ditutupi oleh rumput bakteri. Pada cawan Petri yang di dalamnya air kotor setelah direbus, hanya ada 1 koloni bakteri yang tumbuh. Kesimpulannya, untuk air jernih saja masih banyak di dalamnya yang mengandung bakteri, dan akan lebih banyak lagi bakteri yang ada pada air kotor.
Walaupun air kotor sudah direbus hingga mendidih dan merebus pun dapat membunuh bakteri, tetapi tetap saja tidak bisa diminum karena setelah direbus pun tidak menghilangkan racun, logam berat, atau spora bakteri. Perlu disaring terlebih dahulu untuk menyingkirkan racun, logam, dan spora bakteri tersebut. Nah, selanjutnya ada Euglena. Euglena adalah gen dari organisme bersel tunggal pada ordo protozoa. Euglena memiliki karakteristik seperti hewan dan tumbuhan serta masuk ke dalam divisi dari ganggang Euglenophyta. Contoh spesies dari Euglena adalah E. acusformis, E. gracilis, E. granulata, E. minima, E. mutabilis, E. oblonga, E. obtusa, dan E. velata. Bagian tubuh Euglena terdiri dari stigma, vakuola kontraktil, dan cambuk atau flagella. Stigma adalah bagian pada tubuh Euglena yang berupa titik. Bagian ini biasanya disebut dengan istilah titik mata. Euglena dapat berubah bentuk menjadi memanjang. Hal ini terjadi karena dinding selnya tidak berdinding kaku. Euglena memiliki ukuran sangat kecil, yaitu panjangnya 0,05 mm. Hal menarik yang terdapat pada Euglena adalah makhluk hidup ini memiliki sifat seperti hewan dan tumbuhan. Sifat tumbuhan yang dimiliki oleh Euglena adalah dapat membuat makanan sendiri. Sebagian besar Euglena mempunyai kloroplas yang digunakan untuk membuat makanan sendiri. Euglena memproduksi makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Sinar matahari dapat dideteksi oleh makhluk menggunakan eye spot berwarna merah yang dimilikinya. Euglena juga dapat bergerak dan berenang seperti layaknya hewan. Makhluk hidup Euglena biasanya hidup pada air tawar atau air payan yang mengandung banyak bahan organik. Jenis Euglena yang memiliki zat warna hijau dan merah banyak berkembang di kawasan kolam atau danau. Euglena dapat tumbuh dengan baik dengan bantuan sinar matahari, air, karbon dioksida, dan pupuk. Euglena dapat bertahan dan tumbuh pada konsentrasi karbon dioksida yang tinggi, bahkan dalam konsentrasi 100 kali dari udara normal. Baik, ini berikut adalah daftar pustaka. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sekiranya ada salah kata atau menyinggung, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.